Oke, baik. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengadakan satu diskusi tentang kesenjangan masyarakat di wilayah pesisir Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang dimana topik ini sudah kita ambil dari beberapa sumber dan langsung saja masuk pada penyampaian opini dari masing-masing tentang mengenai Bangka Belitung ini. Ya, untuk pihak pro, salah satunya dipersilakan untuk menyampaikan opininya. Habis itu nak menjawab. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan opini saya. Menurut saya, seperti yang kita lihat saat ini, pertambangan laut di Kepulauan Bangka Belitung ini menyebabkan beberapa faktor yang menurunkan perekonomian masyarakat, terutama pada pendapatan nelayan. Di mana pada saat ini nelayan kita mengalami kesulitan dalam mencari ikan karena diakibatkan oleh banyaknya habitat ikan di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung ini yang rusak akibat dari penambangan timah ilegal ini. Dan ini menyebabkan para nelayan kita sangat sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja opini dari saya. Mungkin ada teman yang menanggapi atau menambahkan dari opini saya. Izin masuk, moderator. Ya, dipersilakan. Dari saya sendiri, saya ingin beropini kalau dari pernyataan Aris terkait dengan kondisi ekonomi nelayan sekarang ini, saya setuju. Dikarenakan penambangan yang ada di laut itu menyebabkan ekosistem laut menjadi rusak. Hal tersebut menyebabkan ikan-ikan atau apa yang dicari oleh nelayan itu menjadi berkurang dari sebelumnya dan menyebabkan pendapatan nelayan itu semakin kecil. Dan untuk kehidupan nelayan juga kita bisa lihat kalau nelayan itu tidak hanya menjual ikan atau menangkap ikan saja, namun itu ada sistemnya. Jadi di sistemnya itu kan nelayan menangkap ikan, lalu akan ada pengepul atau pembeli ikan yang memang untuk pembeli besar, dan di situ pembeli besar yang mendapatkan harga yang lebih besar. Jadi nelayan tersebut memiliki pendapatan yang kecil. Kalau jika penambangan ini terus berlanjut, maka pendapatan nelayan itu akan semakin kecil dikarenakan ikan juga akan semakin menipis di lautan. Menurut merujuk pada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengolahan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan penambak garam, itu merujuk kepada masyarakat pesisir rata-rata dari undang-undang tersebut. Dan semua itu telah dilanggar oleh penambangan ilegal tadi, yang katanya dilindungi oleh Undang-Undang RZWP 3K. Dari yang saya cari, RZWP 3K itu meliputi 216 lokasi, di mana lokasi-lokasi tersebut pro kepada penambangan laut, yang menyebabkan ekosistem laut itu menjadi rusak. Dan dari situ saya berpendapat bahwa perda dari RZWP 3K itu kurang efisien untuk bagi para nelayan. Begitu saja menurut saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baik,
langsung saja disanggah dari pendapat pro nelayan tadi untuk Saudara Muhammad Rizky Maulana Alan, dipersilakan. Nah, izin menanggapi ya, moderator. Lebih ke cenderung ke pihak pemerintah ya, atau kontra dalam hal ini. Kenapa hal seperti itu? Bapak kita lihat dalam BUMN PT Timah itu merupakan hasil pendapatan masyarakat Bangka Belitung itu sendiri, yaitu adalah merupakan pendapatan daerah. Nah, di sini kita ketahui potensi sumber daya alam Bangka Belitung ini sangat kaya sekali, yang seperti kita lihat, dan masuk peringkat 2 terbaik timahnya yang ada ternyata terdapat di Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri. Nah, padahal sudah diatur dalam Undang-Undang RZW P3K, itu sudah ada zonasinya. Nah, ini adalah pengelolaan tambang timah yang secara legal yang dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan sumber daya masyarakat ataupun masyarakat sekitar ya. Di sini tambangan adalah merupakan sumber potensi yang paling besar dalam bermasyarakat. Kita lihat, padahal ketika sumber daya alam tidak kita olah dengan baik dan tidak kita manfaatkan, bagaimana bisa menaikkan perekonomian Bangka Belitung itu sendiri. Di sini sangat disayangkan jika banyak masyarakat protes akan pertambangan, padahal Bangka Belitung itu merupakan memang tidak diunggulkan dalam perekonomian, tapi merupakan ajang untuk memokek itu. Sekian, terima kasih. Baik, langsung saja disanggah dari opini Saudara Muhammad Rizky Maulana Alam. Untuk kepada pihak pro, dipersilakan. Izin moderator. Ya, dipersilakan. Saya ingin menambahkan dari pendapat Nabila. Ini berdasarkan pendapat saya sendiri. Kita harus lebih mementingkan para nelayan. Karena dari yang saya cermati, bahwasanya masyarakat pesisir, khususnya Bangka Belitung, lebih menggantungkan sumber kehidupannya dari sumber daya wilayah pesisir ataupun lautan itu sendiri. Nah, di sini saya lebih membahas persoalan ekonomi atau kondisi ekonomi dari para nelayan itu sendiri. Nah, saat ini kan banyak sekali aktivitas pertambangan yang semakin marak terjadi, khususnya di Bangka Belitung, yang membuat aktivitas para nelayan menjadi terganggu. Karena dari aktivitas pertambangan tersebut juga sangat mempengaruhi sumber penghidupan para nelayan tersebut, karena menyebabkan degradasi ekosistem pesisir dan laut yang ada tersebut. Nah, seperti contohnya adanya perahu-perahu besar atau kapal-kapal yang sering melintas yang memakai trol sehingga dapat merusak terumbu-terumbu karang ataupun ikan yang berhabitat di sana. Nah, seperti contoh lainnya seperti adanya tambak udang. Tambak udang yang juga berdampak pada aktivitas para nelayan. Karena dari adanya tambak udang tersebut juga dapat mengganggu aktivitas para nelayan tersebut juga, karena limbah dari tambak udang tersebut masuk ke wilayah tangkapan nelayan. Nah, dari contoh-contoh seperti itulah yang menghambat para nelayan untuk mencari sumber kehidupannya itu sendiri. Nah, dari yang kita lihat, kondisi masyarakat pesisir ini yang berada di wilayah pesisir ini juga merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi dan sosialnya, khususnya dalam akses pendidikan dan layanan kesehatannya, dibandingkan masyarakat di wilayah non-pesisir. Karena masyarakat pesisir ini identik dengan kemiskinan, keterbelakangan sosial budaya juga, dan rendahnya sumber daya manusia masyarakat yang ada di wilayah pesisir tersebut. Nah, dari segi pendidikan, masyarakat pesisir juga termasuk masih rendah juga. Serta kondisi lingkungan permukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan tersebut, juga masih belum tertata dengan baik. Karena itu kita juga harus mengurangi aktivitas pertambangan yang ada di Bangka Belitung juga. Nah, mungkin itu saja pendapat dari saya. Mungkin ada yang ingin
menambahkan atau menyanggah? Baik, sudah tidak ada ya. Kita langsung Baik, masuk saja. Izin masuk, izin menambahkan. Silakan. Sini saya ingin menjelaskan tentang apa RZWP 3K pada dasarnya itu bertujuan untuk menentukan arah penggunaan sumber daya yang lebih terstruktur pada pola ruang yang telah dipertimbangkan. Jadi di setiap daerah itu juga sudah ada peraturan dan perundang-undangannya. Yang pertama itu lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil WP3K beserta regulasi turunannya. Pada pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun semua dokumen perencanaan pengelolaan WP3K termasuk RZWP3K, dan sebagai tindak lanjut dari amanat undang-undang ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai Management Authority menyusun sebagai pendoman teknis yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunannya. Jadi di tiap daerah pun sudah diatur pola pembudidayaannya, pola pemanfaatannya, agar tidak semuanya bentrokan gitu, kayak ibarat nelayan mau nelayan terus ada pertambangan juga. Pemerintah juga sudah turun tangan untuk menindaklanjuti akan hal tersebut. Mungkin sekian dari saya. Mungkin sudah, kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Praditya Reza. Untuk apabila ada yang kurang setuju dari pendapat tersebut, untuk pihak pro, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya. Izin moderator. Tapi kan untuk di Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri kan banyak tuh kita ketahui bahwa penambangan ilegal itu banyak terjadi di pesisir pantai maupun di tengah laut, di mana dengan adanya aktivitas penambangan ilegal tersebut itu bisa menimbulkan pencemaran laut, di mana aktivitas itu akan membuat laut terkontaminasi, di mana laut itu menjadi keruh dan ikan pun susah untuk mencari makanan karena laut menjadi laut keruh. Yang kedua itu terjadinya kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang, sehingga ikan-ikan kecil dan ikan-ikan hias lainnya pun tidak memiliki tempat tinggal. Yang ketiga, dengan adanya penambangan ilegal di laut maupun di pesisir pantai juga akan mengalami abrasi maupun erosi di pantai. Untuk budaya masyarakat pesisir pantai sendiri itu masih mengikuti turun-temurun dari nenek moyang, seperti bisa melihat arah angin dan bulan untuk menentukan musim yang akan terjadi. Mungkin itu saja, moderator. Baik. Untuk pada pihak kontra, ada yang kurang setuju? Apabila ada yang kurang setuju dari pendapat Saudari Dewi Sartika, saya akan mempersilahkan untuk pihak kontra untuk menyanggah argumentasi dari Saudari Dewi Sartika. Baiklah, izin moderator. Persilakan. Nah, seperti yang kita ketahui ya, kembali lagi pendapatan masyarakat Bangka Belitung itu sendiri, yaitu dalam perekonomian. Jika kita memanfaatkan secara maksimal dalam pertambangan, dalam hal timah, itu sangat menguntungkan masyarakat juga, akan meningkatkan dan mengurangi biaya pajak Bangka Belitung itu sendiri. Semakin tinggi perekonomian Bangka Belitung, maka pajaknya pun akan semakin relatif lebih turun, seperti itu. Nah, tanpa adanya seperti itu, mungkin sangat yang kembali lagi kan, sangat disayangkan banyaknya masyarakat yang melakukan pertambangan secara ilegal yang menyebabkan beberapa faktor seperti itu. Nah, jika mereka melakukan usaha itu dan melaporkan kepada pihak pemerintah, mungkin pihak pemerintah bisa mengembalikan apa yang telah dilakukan oleh pertambangan itu sendiri. Itu sudah ada di bidang masing-masing. Mungkin contoh akan dibantu oleh dinas pariwisata, perikanan, dan sebagainya. Itu mereka akan melakukan menanam terumbu karang di daerah-daerah tersebut. Nah, itu juga membantu perekonomian juga itu. Nah, akan melakukan reboisasi lagi, kembali lagi. Nah, jika di darat, mungkin bisa lagi hasil pertambangan itu
kita timbun lagi ataupun bisa dimanfaatkan dikelola. Contoh seperti Danau Kalin yang seperti kita lihat itu bukan objek wisata yang terkenal di Bangka Belitung, itu tepatnya di Bangka Tengah. Danau Kalin itu merupakan bekas pertambangan itu. Nah, jangan pernah kita menyayangkan pertambangan karena adanya pertambangan ini Bangka Belitung tidak pernah kekurangan air seperti itu. Karena dari pertambangan itulah menghasilkan air yang banyak sehingga Bangka Belitung tidak pernah terkena kekeringan air seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke rancu yang sebelumnya, yaitu pertambangan yang ada di laut dan pesisir. Nah, itu akan tetap jika berkontribusi dengan pemerintah akan sedia kala membantu dan regulasi mengembalikan lah untuk sektor perikanan, yaitu dengan banyak yang kita lihat sekarang kan pemerintah melakukan itu melakukan penambahan tumbuh karang, itu juga akan mengembalikan ekosistem kan seperti itu. Jika kita manfaatkan sebaik mungkin, itu akan kembali lagi. Nah, kembali lagi ke kita dan masyarakat yang ada di pesisir. Silakan jika ada yang ingin melakukan pertambangan, konfirmasi kepada pemerintah atau Pemda setempat biar ada info pertambangan seperti itu. Nah, jika banyak yang ada ditangkap oleh Satpol PP, masyarakat demo, itu merupakan penambang ilegal yang tidak pemerintah ketahui. Maka itu kami selaku pihak pemerintah bingung ketika ada masyarakat atau mahasiswa demo, yaitu dalam tambangan-tambangan. Padahal pemerintah itu tidak mengetahui pertambangan itu yang ilegal itu di mana dan kapan, dan itu tidak tahu. Jika emang dari pihak pemerintah, mungkin pihak pemerintah akan membantu mengembalikan ekosistem itu kembali lagi. Seperti itu. Terima kasih, moderator. Baik, ada yang ingin ditambahkan? Masih ada yang ingin ditambahkan dari opini Saudara Muhammad Rizky Maulana Alam? Untuk Saudara Raditya Dika? Oke, apabila tidak ada, kita akan tutup. Sebagai penutupnya, saya minta kepada pihak pro dan kontra untuk menyimpulkan dari masing-masing argumennya beserta tambahkan solusi apa sih yang ditawarkan oleh masing-masing pihak. Oke, sorry ya, langsung aja. Dari pihak pro lebih mencondong pada kondisi ekonomi nelayan yang terganggu akibat penambangan timah, salah satunya yang ada di pesisir pantai. Dan pihak pro juga lebih mengeluhkan soal ketertinggalan yang ada di masyarakat wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung, baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan juga teknologi salah satunya. Lalu pihak kontra lebih menyampaikan pendapat itu lebih kepada faktor ekonomi, yaitu atau pendapatan negara lah, yang mendorong faktor ekonomi yang sudah dilakukan, karena penambangan timah ini sudah di zaman Kerajaan Sriwijaya mungkin ya, dan pihak kontra juga mendukung aspek lainnya dalam rangka memajukan perekonomian dengan cara mengekspor timah. Dan manfaat itu sudah kita nikmati sampai sekarang, seperti handphone atau telepon genggam yang banyak dari kita memakai dan menggunakan telepon genggam tersebut, dan kemudian televisi juga itu hasil dari timah ya, hasil dari pengolahan timah. Lalu kemudian lahan bekas pertambangan itu juga dapat dikelola sebagai tempat wisata, seperti salah satunya itu di Bangka Belitung ada Danau Kawelin yang berada di Kabupaten Belitung dan juga Kabupaten Bangka Tengah ya. Dan kemudian saya akan menawarkan solusi dalam kasus ini. Yang pertama itu solusinya itu lebih mengembangkan sumber daya manusia pada masyarakat di wilayah pesisir Kepulauan Bangka Belitung, baik itu dari segi ekonomi, pendidikan dan teknologi. Pendidikan dan teknologi ini terutama yang paling penting ya, agar nelayan tersebut bisa menikmati hasil dari hasil dari pelatihan tersebut dalam menangkap ikan dan juga beroperasional lebih baik lagi. Dan juga pihak kontra menawarkan regulasi pemerintah mengenai
pertambangan di Bangka Belitung ini, dan juga menawarkan pengelolaan lahan bekas pertambangan ya. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Dan saya tutup. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat pagi.